Yes, puji Tuhan. Selamat pagi, selamat kita beribadah di dalam rumah Tuhan. Kita tahu Tuhan sudah sediakan waktu untuk kita. Kita akan memberikan pujian persembahan kepada Tuhan dengan kerendahan hati, dengan pertolongan Tuhan, sehingga benar-benar nyata urapan Tuhan ada. Kita membutuhkan tuntunan dari Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita akan awali di dalam pujian. Kita tahu bahwa rencana Tuhan itu adalah yang terbaik. Amin, saudara. Puji Tuhan. Kita awali pujian ini dikatakan hidupku adalah penyembahan. Oh, haleluya. Pujian dan syukurku, amin, ku bawa padamu dengan rendah hati, ku persembahkan. Sadar bila ku ada, sadar bila ku ada, hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Pujian dan syukur kita naikkan kepada Tuhan. Oh, haleluya. Pujian dan syukurku, ku bawa padamu dengan rendah hati, persembahkan. Sadar bila ku ada, sadar bila ku ada, hanya karena anugerah, hanya karena anugerah, bukan. Mari kita bangkit berdiri. Dengan sadar kita tahu bahwa ibadah itu adalah mengandung janji. Kita tahu harapan kita untuk selalu berharap kepada Tuhan. Oh, haleluya. Hidupku adalah penyembahan. Kau dalam kemuliaan-Mu, ku tahu hidupku
segenap hidupku. Sekali lagi, segenap hidupku. Segenap hidupku persembahkan. Mari kita sembah Dia, kita muliakan Dia, kita agungkan Dia. Oh haleluya, syukur kami kepada-Mu Yesus, Allah yang berkuasa, Allah pertolongan kami, kubu pertahanan kami, kota benteng kami. Haleluya, haleluya, syukur kami kepada-Mu. Haleluya, hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Amin. Oh haleluya. Benar Tuhan, kami ingin mempersembahkan hidup kami kepada Engkau. Kami tahu Tuhan saat yang indah di mana kami boleh dipertemukan di dalam ibadah ini merupakan suatu bukti bahwa kasih-Mu yang hebat, kasih-Mu yang luar biasa, sehingga kami boleh berkumpul bersama-sama untuk menikmati hadirat-Mu, tuntunan-Mu dari awal pertengahan sampai akhirnya. Kami yakin dan percaya kuasa-Mu yang sanggup untuk mengalahkan dari segala jerat, masalah, kutuk, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu kami mempersiapkan diri dan kami juga teringat kepada setiap umat-Mu yang saat ini dalam perjalanan. Biar kiranya Tuhan pimpin sertai pertemukan di dalam ibadah ini, sehingga kami boleh bersama-sama, kami boleh memuji dan mempermuliakan akan Engkau. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur, kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Mari kita bersukacita karena Tuhan sudah menyertai saudara dan saya. Dia akan memberkati dan Dia akan memberikan kuasanya, tuntunannya di dalam setiap kehidupan kita. Kita nyanyikan satu pujian, ada kuasa, namanya Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Benar yang
kuasa yang memerdekakan, yang sanggup untuk mengalahkan setiap rintangan, setiap musuh-musuh yang ada. Puji Tuhan, haleluya. Kita persilahkan duduk. Puji Tuhan, nama yang berkuasa, yang memberikan kemenangan kepada saudara dan saya, membuktikan bahwa benar-benar Dia yang sudah berdaulat, Dia yang melakukan segala sesuatu. Bagi manusia mustahil, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Mari kita lanjut pujian kembali, biar segala yang bernafas. Oh haleluya. Bersorak-sorai. Pujian mengatakan biar segala nafas untuk memuji Tuhan. Kita sebagai manusia yang bernafas, tentu apa yang pujian katakan itu mengingatkan kepada kita bahwa kita perlu untuk memuji Tuhan. Karena Allah yang kita sembah adalah
Allah yang selalu ingin dipuji, disanjung, dan dimuliakan. Oleh sebab itu, kita boleh berbangga, kita boleh merasakan Tuhan yang sudah memberikan saudara dan saya, baik kesehatan, baik kemampuan, baik di dalam aktivitas bekerja, itu semuanya karena hasil karunia daripada Tuhan. Puji Tuhan, kita lanjut kembali pujian oleh darah anak domba. Mari kita bangkit berdiri. Oh, haleluya. darah anak domba yang sanggup untuk mengalahkan kuasa-kuasa kegelapan. Sekarang kita ada saat-saat di dalam kemenangan dan kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Biar firman itu boleh menjadi solusi bagi setiap keberadaan saudara dan saya. Masalah apapun, firman itulah yang akan menjawab di dalam setiap harapan saudara dan saya. Puji Tuhan, mari kita akan mempersiapkan diri. Kita nyanyikan satu pujian, penolong yang selalu setia. Oh haleluya.
selalu setia, memenuhi keperluanku. Amin. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal, penolong yang selalu setia, penolong yang selalu setia. Amin. Memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Penolong yang setia itu adalah merupakan bukti bahwa Dia tidak akan meninggalkan saudara. Apapun masalah persoalan yang dihadapi, di saat keadaan geopolitik yang saat ini berkecamuk, kita tahu bahwa solusi yang tepat itu adalah di dalam tangan Tuhan. Mari kita akan menggenggam tangan Tuhan. Kita akan melakukan yang terbaik, karena segala sesuatunya itu tidak diundang akan terjadi. Oleh sebab itu firman yang sebentar kita akan mendengar membuktikan bahwa firman itulah yang berkuasa, yang sanggup untuk menyelesaikan apapun masalah. Jangan terhimpit oleh persoalan, jangan terhimpit oleh kekhawatiran, kecemasan, dan lain sebagainya. Mari saudara, ingat akan firman Tuhan, janji Tuhan yang memberikan kekekalan di dalam kehidupan saudara. Segala perkara dapat ku tanggung. Amin. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Sekali lagi, segala perkara dapat ku tanggung. Dan selanjutnya doa dipimpin oleh Bapak Henok, dan saya serahkan kepada Bapak Gembala. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Ini yang menjadi seruan hati kami Tuhan, Engkau adalah Tuhan kami yang setia dalam setiap kehidupan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan hidup kami. Saat kami jauh pun dari Engkau, Engkau tetap dekat dengan hidup kami. Terima kasih buat kebaikan Tuhan, terima kasih buat pertolongan, pembelaan Tuhan. Kalau sampai saat pagi ini kami ada semua karena anugerah Tuhan. Amin, Tuhan. Kami menikmati lawatan Tuhan pada ibadah pagi hari ini. Dan seterusnya kami rindu Tuhan terus berkarya dalam hidup kami. Terlebih setiap pujian yang kami sampaikan, biarlah pujian ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Boleh berbau harum di hadapan Tuhan.
Tuhan Yesus, sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman ini boleh senantiasa menjadi kekuatan, menjadi penuntun langkah kami. Untuk kami boleh menghadapi, memasuki dunia yang semakin hari semakin berat. Tapi dengan firman-Mu, biarlah firman ini menjadi kekuatan dalam hidup kami. Kami menyerahkan, kami mempersilahkan Roh Kudus berkarya dalam hidup kami, melembutkan setiap hati kami. Biar hati kami boleh menjadi tanah yang subur, benih firman itu boleh bertumbuh, berbuah, banyak dinikmati orang. Terima kasih mengurapi hamba-Mu, mengurapi kami semua. Biarlah firman ini boleh kami terima dengan baik. Kami sambut, kami terima firman-Mu. Kami alaskan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Haleluya. Puji Tuhan dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya berharap pada pagi hari ini kita dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Amin. Ada yang suasana hatinya sedang tidak nyaman, Bapak Ibu Saudara. Lumrah, wajar ya. Tetapi pagi hari ini kita mau datang kepada Tuhan, menaikkan syukur kita, penyembahan kita kepada Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Amin. Karena Tuhan sudah melemparkan para pendakwa kita. Amin. Seseorang kalau terdakwa itu tidak nyaman, Bapak Ibu Saudara. Mungkin dakwaan itu tidak datang secara langsung. Tetapi mungkin orang menyampaikannya, Bapak Ibu Saudara. Itu cukup membuat hati kita tidak nyaman, membuat hati kita resah. Itu lumrah dan wajar Bapak Ibu Saudara di dunia ini. Tetapi pada pagi hari ini kita mau konsentrasi dengan kita mau dengar firman Tuhan. Karena Tuhan sendiri berkata bahwa kita sudah dibenarkan. Amin. Puji Tuhan, pagi hari ini sebagai ayat pembuka kita akan buka di dalam Matius 28 ayatnya yang ke-19. Sudah tidak asing, tetapi mari kita baca ayat firman Tuhan pada pagi hari ini dengan kompak dan jelas. Yang sudah ketemu katakan amin. 2, 3. Karena itu jadi bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Silakan duduk, terima kasih. Sekali lagi saya akan ulangi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Beberapa waktu lalu saya sudah sampaikan bahwa Tuhan Yesus mengerjakan tanggung jawabnya sudah selesai secara tuntas. Firman Tuhan pada pagi hari ini adalah merupakan perintah untuk memberitakan Injil. Siapa yang melakukan itu adalah saya dan Bapak Ibu Saudara. Perhatikan ayatnya yang ke-16 dan ke-11. Murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Tuhan Yesus memberikan tugas, tetapi masih ada yang ragu, Bapak Ibu Saudara. Jadi berbicara mengenai keraguan itu juga lumrah dan wajar.
Tetapi pada pagi hari ini untuk kita mengikuti perintah untuk memberitakan Injil, kita akan perhatikan suatu karakter, satu sifat yang harus dimiliki oleh setiap anak-anak Tuhan. Perlu dengan sesuatu hal yang bisa dimampukan untuk membawa orang percaya kepada Tuhan dan akhirnya dibaptis. Itu adalah tugas saya dan saudara. Dalam arti kita mau jadi berkat, kita mau menjadi saksi Kristus. Amin. Oleh sebab itu pagi hari ini akan berbicara tentang kekristenan arsetif. Apa itu arsetif? Bapak Ibu Saudara, perhatikan di sini. Asertif Kristen menekankan pentingnya berbicara dengan jujur dan tegas, namun tetap dengan hormat tentang iman dan nilai-nilai Kristen kepada orang lain. Jadi ini yang harus dipahami buat kita semua sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, yang menerima secara langsung atau tidak langsung perintah Tuhan. Sekali lagi, arsetif adalah menekankan pentingnya berbicara dengan jujur dan tegas, namun tetap dengan hormat tentang iman dan nilai-nilai kekristenan kepada orang lain. Seperti apa yang difirmankan oleh Tuhan, kita mulai dari pribadi kita, dari keluarga kita. Itu sudah pasti, kita harus menjadi berkat, kita harus memberitakan Injil itu di tengah-tengah keluarga kita. Perhatikan di sini Bapak Ibu Saudara, mengapa arsetif Kristen penting? Karena menjaga kebenaran sebagai Kristen, kita memiliki tanggung jawab untuk mengkomunikasikan kebenaran firman Tuhan dengan jelas. Seseorang akan mengkomunikasikan firman Tuhan dengan jelas setelah dirinya penuh dengan firman. Tidak hanya seperti kemarin katanya. Oleh sebab itu sangat penting buat Bapak Ibu Saudara hari-hari ini memperlengkapi hidup kita dengan pengetahuan firman Tuhan. Sehingga apa yang kita akan sampaikan tidak pernah keliru dan tidak pernah salah. Lalu yang kedua di sini memberikan contoh dengan berani berbicara tentang iman, kita memberikan contoh kepada orang lain tentang bagaimana hidup sesuai dengan prinsip Kristen. Seperti yang dikatakan dalam 1 Timotius pasal 4 ayatnya yang ke-12. 1 Timotius 4 ayatnya yang ke-12. Saya boleh minta tolong dibacakan. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah, karena engkau muda, jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Katakan amin. Kita akan memenuhi amanat agung itu. Tugas yang dipercayakan oleh Tuhan kepada kita. Saya yakin dan percaya selain tugas dan tanggung jawab, Tuhan akan perlengkapi kita dengan kuasanya yang dahsyat. Tidak hanya itu saja, Dia akan memberikan sesuatu hal yang akan menjadi kebutuhan dan keperluan kita. Sehingga saya boleh katakan, selagi kita memenuhi panggilan Tuhan dan mengerjakan tugas yang dipercayakan oleh Tuhan, sebenarnya dan sesungguhnya tidak perlu khawatir dengan apa yang namanya kebutuhan kita.
Kemarin saya 2 kali diundang untuk memasuki rumah baru. Di sana saya katakan begini Bapak Ibu Saudara, ternyata manusia itu didesak oleh 2 macam kebutuhan, yaitu kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder. Kalau primer itu sudah harus. Apalagi sebagai kepala rumah tangga harus berusaha itu, yaitu sandang, pangan, papan. Lalu kalau sekunder, setelah kebutuhan primer terpenuhi, baru sekunder menyusul. Berbicara mengenai kebutuhan yang kita butuhkan, Bapak Ibu Saudara, selagi kita mengerjakan firman Tuhan katakan, kita mendahulukan perkara-perkara yang di atas, semuanya itu akan mengikuti kita, katakan amin. Pagi hari ini saya mau katakan, yang belum punya rumah nanti akan mempunyai rumah, amin. Itu janji Tuhan. Itu yang firman Tuhan katakan dan kita tahu kita harus punya iman bahwa firman Tuhan itu tidak pernah berdusta. Mari pagi hari ini perlengkapi hidup kita dalam kita mengemban tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada kita. Lanjut Bapak Ibu Saudara. Mengapa arsetif Kristen penting? Karena kadang-kadang kita diperhadapkan kepada sesuatu ketidakadilan. Benar Bapak Ibu Saudara, arsetif Kristen juga dapat membantu kita untuk menentang ketidakadilan dan ketidakbenaran yang ada di dunia. Ketidakadilan kadang-kadang kita jumpai Bapak Ibu Saudara. Tetapi karena kita merasa tidak enak, tidak nyaman, ya wis meneng bae. Mari Bapak Ibu Saudara, bila kita ingin memenuhi tugas dan amanat agung itu, bila kita jumpai ketidakadilan, kita mau berkata jujur. Ada berapa hal tadi yang saya sampaikan tentang arsetif. Berbicara dengan jujur dan tegas, namun tetap dengan hormat tentang iman dan nilai-nilai Kristen kepada orang lain. Tetap ada patronnya, tetap ada aturannya. Tidak asal mulut ini mengeluarkan kata-kata sehingga terkesan di situ tidak hormat. Terkesan di situ menghakimi seseorang, terkesan di situ kita mengintimidasi seseorang. Oleh sebab itu penting sekali tentang berbicara mengenai arsetif kekristenan. Lanjut Bapak Ibu Saudara, kita harus tetap berpegang kepada kebenaran. Kita buka di dalam Yakobus pasal 2 ayatnya yang ke-1 dan seterusnya. Di sana dikatakan jangan memandang muka saudara-saudaraku sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus Tuhan kita yang mulia, janganlah imanmu itu kamu amalkan dengan memandang muka. Sebab jika ada seorang masuk ke dalam kumpulanmu dengan memakai cincin emas dan pakaian indah dan datang juga seorang miskin ke situ dengan memakai pakaian buruk dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu dan berkata kepadanya, silakan Tuhan duduk di tempat yang baik ini. Sedang kepada orang yang miskin itu kamu berkata, berdirilah di sana atau duduklah di lantai ini dekat tumpuan kakiku. Bukankah kamu telah membuat perbedaan di dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat? Kita mulai dari hal yang terkecil. Saya yakin dan percaya Tuhan akan anugerahkan hikmat
maaf kata. Kalau ada yang datang pakai compang-camping tapi ya memang kelakuannya tidak baik, tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, ya kita harus bicara dengan jujur. Dan kita harus katakan itu dengan satu tujuan, bahwa orang itu akan menjadi lebih baik dan lebih baik dan seterusnya. Lanjut Bapak Ibu Saudara. Prinsip asertif Kristen berbicara dengan jelas dan tegas. Jangan ragu untuk menyatakan keyakinan dan nilai-nilai Kristen. Jangan ragu untuk menyatakan keyakinan dan nilai-nilai Kristen. Sedikit kesaksian Bapak Ibu Saudara, waktu saya sekolah di Panti Asuhan Bawen, itu kalau liburan itu kita dibikinkan jajan roti kering untuk dijajakan ke warga daerah Bawen situ. Dengan tujuan hasilnya itu bisa dipakai menopang untuk mencukupi panti asuhan tersebut. Kita kurang lebih ada 30 orang. Jadi dibekali dengan jajan itu kita jajakan rumah ke rumah. Pas kebetulan pada waktu itu Bapak Ibu Saudara, hari atau bulan puasa. Saya merasa sangat berdosa Bapak Ibu Saudara. Karena saya ingin laku, itu saya ditanya. Pas kebetulan yang saya datangi itu adalah orang Muslim. Puasa enggak? Puasa. Ayo kita buka bareng. Oh berarti agamanya apa? Hanya karena supaya dagangannya laku, kita sudah tidak berpegang kebenaran hakiki yang sesungguhnya. Kita menjual iman kita. Setelah saya ngomong seperti itu, saya ingat Petrus Bapak Ibu Saudara. Dan saya langsung menangis Bapak Ibu Saudara. Ampuni saya Tuhan. Hanya pengen dagangan itu laku dan cepat pulang. Saya katakan dan saya menyangkal iman saya. Perhatikan di sini, berbicara dengan jelas dan tegas. Jangan ragu untuk menyatakan keyakinan dan nilai-nilai Kristen. Ujian itu akan datang dalam hidup kita. Saat kita terjun ke masyarakat pada umumnya, terkadang firman Tuhan itu akan menjadi satu kenyataan. Kita itu seperti domba di tengah-tengah serigala. Tetaplah jadi domba, jangan ikut-ikutan jadi. Mari Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan. Asertif Kristen sangat penting buat kita. Perhatikan nilai-nilai kita. Lanjut Bapak Ibu Saudara, prinsip yang harus diperhatikan selain berbicara dengan jujur, jangan mencoba menyembunyikan atau menutupi kebenaran firman Tuhan. Kadang-kadang karena kepentingan kita menutupi kebenaran firman Tuhan. Di dunia maya sana banyak sekali pengajaran-pengajaran yang coba-coba sedikit demi sedikit membelokkan firman Tuhan. Sebagai orang yang percaya dan tahu betul tugas dan tanggung jawab kita, kita mau tetap menyatakan secara terang bahwa kebenaran firman Tuhan itu adalah harga mati. Lanjut Bapak Ibu Saudara, berbicara dengan hormat. Berbicara dengan rasa hormat kepada orang lain, bahkan jika kita tidak setuju dengan pandangan mereka. Inilah trik-trik dan cara-cara bagaimana kita akan meresponi dengan baik amanat agung itu.
Ada contoh-contoh dalam Alkitab Bapak Ibu Saudara. Perhatikan di dalam Kejadian pasal 12 ayatnya yang ke-1 sampai ayatnya yang ke-3. Tolong dibacakan. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapakmu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi ini akan menjadi berkat. Terima kasih, silakan duduk. Abraham punya keberanian untuk melakukan firman. Pagi hari ini juga kita harus berani untuk melakukan firman. Berbicara melakukan firman terkadang-kadang memang bertentangan dengan apa yang ada pada diri kita. Tetapi pagi hari ini jadilah anak-anak Tuhan yang berkenan kepada Tuhan. Musa, kita akan lihat dalam Ibrani 11 ayatnya yang ke-24. Di sana dikatakan bahwa karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Hari-hari ini Bapak Ibu Saudara dibutuhkan satu keberanian. Tetapi keberanian yang didasari dengan kasih. Cara kita berbicara, cara kita bertutur kata, berani, tetapi ada kasih di dalamnya. Tidak ada kepentingan-kepentingan pribadi. Yang berikutnya, izinkan kasih Kristus untuk menuntun cara kita berbicara. Saya yakin, saya percaya dengan Yesus mati, bangkit dan naik ke surga, Dia kirimkan kuasa Roh Kudus yang akan senantiasa mengurapi tutur kata kita. Amin. Sisi lain kebenaran diberitakan dengan tegas, dengan jujur, dengan lugas. Tetapi di sisi lain tetap ada kasih Yesus. Roh Kudus, Roh Allah senantiasa akan memampukan kita semua. Saksi-saksi iman di dalam Alkitab kita akan lihat Daniel 6 ayatnya yang ke-10. Saya minta tolong dibacakan Daniel 6 ayatnya yang ke-10. Sebab itu Raja Darius membuat perintah dengan larangan itu. Demi dengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya, dalam kamar katanya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari dia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Terima kasih. Kita lihat cerita ini adalah cerita sekolah minggu. Di mana Raja Darius memberikan satu perintah, satu aturan. Dan itu keputusan tidak hanya datang daripada raja. Kita tahu bahwa teman-teman Daniel yang tidak suka dengan Daniel, karena dianugerahi hikmat yang begitu luar biasa, mereka bersepakat untuk menjatuhkan Daniel. Satu pemahaman, satu pengertian Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara sedang berada melakukan firman, melakukan perintah Tuhan, bukan berarti kita tidak akan mengalami tantangan. Justru kita melihat di sini banyak sekali yang berusaha ingin menjatuhkan, mencelakakan dengan trik-trik yang begitu luar biasa. Bayangkan teman-teman Daniel yang tidak suka dengan Daniel, dekengannya siapa?
raja. Perkara kesulitan yang begitu berat. Tetapi apakah itu membuat Daniel berubah? Bapak Ibu Saudara perhatikan di sini dengan jelas bahwa demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukan. Tidak ada yang berubah. Tidak ada yang berubah buat saya dan saudara dimanapun kita berada. Katakan amin. Tuhan Yesus akan senantiasa mengiringi, menuntun dan mengurapi setiap hidup kita. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara, pastikan apa yang kita katakan adalah kebenaran dan sesuai dengan firman Tuhan. Untuk kita bisa pasti, untuk supaya kita bisa tahu itu kebenaran firman Tuhan, senantiasalah rajin baca firman Tuhan, katakan amin. Mari sama-sama perlengkapi diri kita. Bukankah satu kerinduan buat kita semua, baik saya sebagai gembala, Bapak Ibu sebagai majelis jemaat, Bapak Ibu Saudara sebagai anggota jemaat di tempat ini semakin banyak lagi jiwa datang. Amin. Mari kita bergandengan tangan mewujud nyatakan itu dengan tidak lari dari tema tahunan kita. Peliharalah kasih persaudaraan, camaraderie. Jangan pernah lupa itu Bapak Ibu Saudara. Contoh Kristen asertif dalam kehidupan sehari-hari. Berani menyatakan iman di tempat kerja. Berani berbicara tentang iman kepada rekan kerja. Sekali lagi berdoa terlebih dahulu. Dimanapun kita diutus, firman Tuhan katakan kita seperti domba di tengah-tengah serigala. Tetapi di sisi lain kita harus sampaikan kebenaran itu. Pasti Tuhan kasih hikmat, karya Tuhan itu luar biasa. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Masing-masing cara kerja Tuhan pasti berbeda. Tidak akan sama satu pribadi anak Tuhan dengan anak Tuhan yang lainnya. Pasti akan dilengkapi dan disertai oleh Tuhan. Lanjut Bapak Ibu Saudara. Awal tadi saya sudah katakan dimanapun kita berada, kita harus berani berbicara tentang ketidakadilan dan ketidakbenaran yang terjadi di sekitar kita. Roh Kudus, Roh Allah memampukan kita. Ayat terakhir kita lihat di dalam Filipi pasal 3. Filipi pasal 3. Satu pengakuan dari seorang rasul yang begitu luar biasa. Ayatnya yang ke-8. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Beda dengan apa yang saya lakukan beberapa tahun lalu. Saya menganggap supaya rotinya itu laku, saya menjual iman saya. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan. Rasul Paulus menganggap itu semuanya sampah. Bukan berarti kita tidak membutuhkan hal itu, tetapi iman dan keyakinannya, pendiriannya jelas bahwa di mana dia mengerjakan apa yang menjadi tanggung jawab
dan kewajibannya. Kita punya Tuhan yang akan bertanggung jawab atas hidup kita. Sedikit lagi Bapak Ibu Saudara, bagian terakhir saja langsung. Asertif Kristen bukan berarti menjadi agresif atau kasar. Asertif Kristen adalah cara untuk hidup sesuai dengan iman dan nilai-nilai Kristen dengan percaya diri, jelas dan jujur. Tuhan memberkati kita semua. Saya undang semuanya bangkit berdiri, kita angkat pujian yang berkata, Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Haleluya. Pakai hidup kita untuk menyenangkan dan mengagungkan Tuhan. Haleluya, Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan ini. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Luruskan hingga tulus selalu. Agar aku menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu. Senangkan-Mu. Hanya itu kerinduan-Mu. Menyenangkan-Mu. Senantiasa mengurapi Bapak Ibu Saudara. Roh Kudus akan senantiasa memperlengkapi Bapak Ibu Saudara. Sehingga amanat agung itu kita akan laksanakan dengan penuh sukacita. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Urapi setiap kami Tuhan. Haleluya. Untuk supaya kami bisa berbicara jujur. Dengan tetap memperhatikan nilai-nilai kekristenan. Haleluya. Menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu.
Kristus. Ibu Wati berdoa, haleluya. Kerinduan. Haleluya, haleluya. Kembali kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Buat pagi hari ini Tuhan, Kau sudah berfirman Tuhan untuk kami semua Tuhan. Yang pada pagi hari ini boleh ada beribadah. Kiranya Tuhan setiap firman yang sudah kami dengar Tuhan boleh tertanam dalam hati kami Tuhan. Boleh bertumbuh berbuah dan menyukakan hatimu Tuhan. Kau terus memberkati Tuhan hamba-Mu Tuhan, Bapak David Tuhan. Biarlah Engkau akan pakai lebih hari lebih heran untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saatnya kita akan memberikan korban persembahan. Kita nyanyikan pujian apa yang tak pernah dilihat oleh mata. Oh, haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Sanggup melakukan segala perkara, dan selamanya kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya kuasanya tak berubah. Terima kasih Bapak, di mana kami sudah mendengar firman-Mu yang memberikan solusi. Biar kiranya kami tetap mentaati akan firman Tuhan, tidak melenceng, memberanikan untuk melakukan hal yang Tuhan sudah amanatkan. Terima kasih Bapak, dan bila mana saatnya kita akan memberi korban persembahan yang sudah disampaikan. Biar kiranya Tuhan korban persembahan ini boleh berguna untuk pekerjaan Tuhan. Biar kiranya apa yang sudah mereka beri benar-benar dengan hati yang tulus, sukacita untuk memperluas kerajaan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur, kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, puji Tuhan, haleluya. Kita bersyukur pagi hari ini boleh kembali mendengar firman Tuhan. Kita berterima kasih kepada Bapak Gembala yang sudah menyampaikan firman Tuhan, satu pengajaran tentang asertif Kristen. Mungkin ada yang baru dengar ya asertif Kristen itu ya. Jadi kalau pagi ini yang baru dengar itu satu pelajaran baru. Bagaimana cara kita hidup sebagai orang Kristen di dunia ini. Berbicara dengan
lugas, jujur, dengan menghargai orang lain, menghormati orang lain, bukan agresif. Ya, kita doakan Bapak Gembala diberikan hikmat pewahyuan sehingga semakin banyak rahasia firman Tuhan yang disampaikan dan jemaat bisa bertumbuh menjadi jemaat seperti yang Tuhan inginkan. Untuk pengumuman, sebentar jam 9:30 pagi ibadah sekolah minggu. Kami menghimbau Bapak Ibu yang memiliki putra putri usia sekolah minggu untuk dibawa ke gereja untuk beribadah pada Tuhan. Dan hari Senin genap ada pelayanan di pos Kesesi. Pak Sanjaya, ya kita doakan supaya di pos Kesesi ini banyak jiwa mulai dimenangkan, nama Tuhan dipermuliakan. Hari Selasa ibadah wanita jam 5 sore. Hari Rabu ibadah umum jam 5 sore. Dan hari Kamis ada doa puasa di gereja. Bapak Ibu yang mau ikut doa bisa hadir jam 12 siang. Dan malam hari ada doa semalam suntuk mulai jam 10 malam sampai selesai. Hari Jumat ibadah pria jam 18.15 petang. Kami menghimbau kaum pria baik yang muda ataupun yang tua bisa hadir dalam ibadah pria. Dan Sabtu ibadah pemuda remaja jam 5:30 sore. Dilanjutkan dengan doa pelayan perjamuan kudus. Dan minggu depan kita masuk bulan Mei, ibadah awal, ibadah raya disertai dengan perjamuan kudus. Setiap pagi ada doa pagi mulai jam 5 sore sampai jam 6. Mari kita doakan 5 pagi sampai jam 6 pagi. Jadi saya dengar ketawa nih Cik Wijaya, lumayan perhatikan juga ini. Biasanya Kristen yang gitu ya. Jadi Bapak Ibu kadang-kadang kita seperti itu ya. Ya kadang-kadang seperti itu. Faktor-faktor usia itu mempengaruhi juga ya. Tapi di dalam Tuhan kita kuat, kita bersyukur, kita ada sampai hari ini. Mari kita akan berdiri semua, kita akan akhiri ibadah dengan pujian. Besar dan ajaiblah karyamu. Nanti kami undang Bapak Feki untuk berdoa dan doa berkat oleh Bapak Gembala. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama. Mari katakan besar dan ajaiblah, besar dan ajaiblah karyamu. Dia adil, dia benar, benarlah jalanmu. Ya Raja segala raja, Raja segala raja, yang maha kuasa, mulia nama. Mari kita sembah dia, katakan layaklah kau Tuhan, layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Besar Kaulah yang hidup, layaklah segala bangsa menyembah Tuhan.
kasih Tuhan untuk waktu ini Tuhan. Haleluya. Pertama pertengahan hingga berakhir ibadah kami pada hari ini. Engkau campur tangan. Haleluya. Dan semuanya berjalan dengan baik. Amin Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan. Terima kasih untuk persembahan syukur. Dan terima kasih Tuhan. Haleluya. Untuk berkat-berkat pengetahuan yang baru bagi kami. Seberapapun itu kami tangkap Tuhan dari pemberitaan firman Tuhan. Haleluya. Kami mau simpan dalam pikiran dan hati kami Tuhan. Dan kami mau lakukan itu dalam tindakan kami Tuhan. Dimanapun kami berada. Tempat kami bekerja. Tempat kami berjualan. Tempat kami keluar masuk kami. Amin. Kami percaya kami bisa melakukan firman Tuhan. Amin. Karena roh-Mu ada di dalam hidup kami. Yang akan membantu kami melakukan semuanya. Terima kasih Bapa. Berdoa bagi bangsa dan negara kami. Tuhan berkati dari yang tertinggi sampai yang terendah Tuhan. Tuhan tolong negara kami Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kami yang minoritas. Kami percaya bahwa Tuhan akan membuktikan kuasa-Mu. Indonesia akan penuh dengan kemuliaan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terutama Kabupaten Pekalongan. Tuhan berkati Tuhan. Biarlah gereja-gereja Tuhan terus berkembang. Pekalongan ini Tuhan. Nah, nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, Wiradesa kami serahkan dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan berkati. Sehingga semuanya damai sejahtera Tuhan turun atas kami. Terima kasih Bapak, ini doa dan syukur kami mau pulang. Jaga lindungi kami, tiba di rumah kami dengan selamat. Bertemu dengan keluarga kami, sanak saudara kami, tetangga-tetangga kami. Dengan sehat dan bersuka cita. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Mari angkat kedua belah tangan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat terkasih, marilah kita pulang dengan membawa berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, serta penghiburan dan kemampuan dari Allah Roh Kudus. Ucapan berkat ini disampaikan dengan iman, diterima dengan iman. Dinyatakan dari sekarang, besok, bahkan sampai hari Maranatha. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kira